Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama gue Thomas di vlog gue Thomas Vlog. Jadi banyak banget yang nanya ke gue di komen-komen video gue sebelumnya, Kak Thomas masih terbang nggak sih? Gitu kan. Mungkin karena selama ini akhir-akhir ini gue jarang upload tentang video tentang traveling atau tentang penerbangan gitu kan. Jadi banyak yang nanya ke gue karena mereka curious juga. Jadi di sini gue akan menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka dan gue akan menceritakan sedikit pengalaman gue. Oke, jadi kalau ditanya saat ini gue masih terbang atau enggak, jawabannya adalah tidak. What? Tapi itu untuk sementara waktu ya, itu enggak untuk selamanya, karena gue akan balik lagi ke penerbangan kalau semua situasinya udah normal. Jadi gue ceritain sedikit sejarahnya, asik sejarah. Jadi waktu itu dari gue kerja di Sriwijaya dulu sampai tahun 2019 bulan Desember, dan pada saat itu gue ikut rekrutmen AirAsia dan gue keterima. Akhirnya Desember gue memutuskan resign dari Sriwijaya dan gue pindah ke AirAsia. Nah di AirAsia tahun 2020 bulannya mungkin kayaknya kalau nggak salah Januari ya. Bulan Januari gue mulai training di AirAsia itu selama 4 bulan. Januari, Februari, Maret, April sampai bulan April. Nah ground training gue lakukan di Red House di Jakarta, di Tangerang, belakang bandara. Itu selama 4 bulan. Nah pada saat kita mau training praktek kita ke Malaysia, itu selama 2 minggu kita training di Malaysia. Dan pada saat kita balik ke Indo, jadi ground trainingnya itu udah selesai. Habis dari Malaysia itu udah ujian semua kita lakuin di Malaysia. Kita balik ke Indonesia, terus tinggal nunggu flight training. Nah, jadi flight training itu ada 3 atau 4, gue lupa ya karena udah lama banget. Jadi ada 4 kalau nggak salah. Nah, gue udah ngelakuin flight training pertama. Jadi training sambil terbang gitu, sambil praktek langsung. Yang pertama gue udah selesai. Pas gue mau menjalankan flight training kedua, tiba-tiba Malaysia lockdown. Dan karena Malaysia lockdown, AirAsia temporary closed. Jadi AirAsia tutup sementara, dan itu AirAsia dunia, bukan cuma di Malaysia. Alhasil, flight training kedua gue di postpone. Jadi pending pada saat itu. Dan pada saat itu gue masih digaji statusnya, ya kan? Nah selang berapa bulan akhirnya gue jadinya status gue jadi berubah jadi unpaid leave. Jadi gue nggak digaji. Nah AirAsia waktu itu kan sempat tutup itu sebulanan ya selama lockdown di Malaysia. Dan pas buka lagi pun penerbangan itu sepi banget karena peraturan PSBB dari pemerintah gitu kan. Jadi penumpang merosot, pesawat banyak yang nganggur, dan pesawat yang kepake paling nggak nyampe 10 gitu kan, cuman dikit. Alhasil gue pun dipospon lagi karena belum membutuhkan cabin yang banyak. Bahkan cabin aktif pun banyak yang nggak diperpanjang kontrak, banyak yang di unpaid leave, dan bahkan sistemnya itu rolling. Jadi nanti setengah unpaid leave, setengah kerja, nanti bulan depan gantian, setengah unpaid leave, setengah kerja. Dan gaji pun gue dengar katanya dipotong juga sih ya. Kalau gaji gue kurang paham karena selama ini gue masih unpaid leave. Dan akhirnya itu berlangsung lama dari bulan Mei, kalau nggak salah bulan Mei itu sampai Desember. Dan karena sampai bulan Desember gue nggak ada pemasukan, walaupun waktu itu ada BLT bantuan pemerintah, tapi still itu kurang. Akhirnya gue memutuskan untuk kerja di darat. Jadi per bulan Desember 2020 sampai currently gue kerja di darat. Kalau dibilang mau balik ke penerbangan atau enggak, gue pasti jawab yes, gue mau banget. Tapi untuk saat ini kalau kalian minta gue balik ke penerbangan, sepertinya enggak dulu ya. Kenapa? Karena ini gue nggak tahu pastinya sih, tapi yang gue dengar dari teman-teman gue yang masih terbang sampai saat ini di beberapa maskapai, gaji gue di darat dengan gaji mereka saat ini masih lebih tinggi gaji gue. Jadi kalau gue dibilang untuk balik ke penerbangan saat ini, gue belum mau karena gaji gue lebih tinggi dengan gaya hidup gue yang lebih rendah gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri, namanya pramugari, kita pergi keluar kota, kita pasti makan enak, gaya hidupnya juga ya seperti itu gitu kan. Memang tergantung orang, tapi tetap ada gaya hidup gitu kan. Jadi nggak worth it buat gue. Jadi gue memutuskan udah gue mendingan fokus dulu di darat untuk sementara waktu gitu. Nanti kalau misalnya semua udah berangsur-angsur normal, baru gue pasti mau balik lagi dengan gaji yang seperti dulu, yang pastinya ya, yang sama seperti dulu, standar gajinya seperti dulu. Kalau dengan standar gaji yang sekarang,
Kayaknya gua nggak dulu deh. Kalau dibilang nyaman atau nggak nyaman, awalnya yang pasti struggling ya, karena perubahan mendadak dari standar hidup kita, dari standar salary, perubahan mendadak itu berasa banget, dan juga mengubah gaya hidup itu sangat susah buat gua pribadi dan buat teman-teman gua. Karena di tempat kerja gua saat ini pun juga banyak teman-teman gua yang dari Garuda yang nggak diperpanjang kontrak, dia akhirnya masuk kerja ke tempat gua. Dari teman AirAsia pun juga ada masuk ke sini. Dari teman Sriwijaya ada, tapi beda lokasi gitu. Dan mereka pun mengalami hal yang sama dengan gua, yaitu perubahan, mungkin lebih ke perubahan gaya hidup ya, kayak cultural shock juga sih gitu. Karena kerja di darat dengan kerja di udara itu sangat berbeda. Terus juga masalah salary yang pasti, yang tadi udah gue bilang, pastinya jomplang ya, salary-nya dari segitu tiba-tiba segini. Tapi nggak apa-apa, gue bersyukur karena gue masih bisa kerja gitu kan. Yang penting gue masih bisa hidup untuk saat ini. Nah, yang pasti salary itu jomplang, well it's okay. Tapi the problem is, gue sangat sulit mempertahankan tapi gue sangat sulit mengubah gaya hidup gue. Dari yang tadinya gaya hidup tinggi, ibaratnya dulu zaman gue pramugara itu, gue makan kayak 50.000 itu standar buat gue. Jadi makan, dulu gue tuh tiap hari makan bakso afung, makan hokben, ya kan karena gue kerja di bandara, jadi yang ada itu kan, makan pizza, itu hal yang biasa buat gue gitu loh, karena standar 50.000 tuh udah biasa. Tapi pada saat gue kerja di darat, buat ngeluarin uang 20.000 atau 15.000 aja, itu menurut gue mikir 2 kali. Nah, kalau ditanya untuk sampai kapan keadaan akan kembali normal atau gue akan back to flight gitu, I'm not sure about that. Semua tergantung dari COVID-19. Kalau semua udah kembali normal, penerbangan udah lancar gitu kan, penumpang udah kembali penuh, pariwisata udah hidup lagi, gue pasti akan balik gitu kan. Tapi ya semua, kita kan tahu semua, perhotelan lagi drop, pariwisata lagi ngedrop semuanya, penerbangan pun juga lagi anjlok gitu kan. Bahkan maskapai yang nomor 1 di Indonesia pun terancam bangkrut, walaupun sebetulnya dari dulu udah terancam sih, cuman baru-baru ini udah parah banget gitu kan. Bahkan pegawainya pun banyak yang udah dikat-katin, termasuk temen gue gitu. Untuk keadaan penerbangan saat ini bisa dibilang cukup kacau ya, karena peraturan-peraturan PSBB, peraturan-peraturan PPKM, terus juga persyaratan terbang yang mempersulit orang untuk traveling, hal-hal seperti itu yang membuat penerbangan itu jadi anjlok banget untuk saat ini. Dan kalaupun ada, itu pun cuman kayak flightnya dikit banget, bisa yang biasa sehari bisa 30 flight, 20 flight, sekarang itu kayak sehari cuman 3 flight ya. Itu yang terjadi di salah satu maskapai gitu. Jadi memang lagi anjlok banget sih. Ini perusahaan-perusahaan maskapai, terutama maskapai swasta ya, kayak Sriwijaya, AirAsia, itu mereka lagi bener-bener bertahan hidup gimana caranya supaya bisa survive sampai after COVID-19 gitu. Karena mereka nggak ada sokongan, beda dengan maskapai-maskapai BUMN yang disokong oleh pemerintah gitu. Karena apapun yang terjadi, selama pemerintah pengen dia tetap hidup, ya tinggal sokong dana aja. Beda dengan maskapai-maskapai swasta yang harus mandiri gitu, kayak AirAsia. Makanya AirAsia udah 2 kali tutup nih, sekarang PPKM tutup lagi, karena memang harus bertahan hidup. Jadi daripada gue rugi, mendingan gue tutup sementara, nanti kalau udah ada peluang jalan, ya gue buka lagi. So guys, itu tadi penjelasan gue, jawaban gue untuk pertanyaan-pertanyaan kalian. Semoga membantu untuk menjawab. Jadi pokoknya tetap ikutin channel gue. Don't forget to like, subscribe, comment, and share, and please watch my next video. Bye-bye!